Tahun ini Indonesia jadi tuan rumah penyelenggaraan IGIE yang ke-19. Betul. Nah, mungkin Sobat Prestasi nggak tahu nih Kak, IGIE itu apa gitu dan gimana sih persiapan Indonesia dalam melakukan penyelenggaraan IGIE itu? Oke, jadi perkenalan tentang IGIO dulu ya. Iya. Jadi IGIO atau International Geography Olympiad ini merupakan ajang kompetisi Olimpiade Geografi yang diselenggarakan secara internasional gitu. Jadi pesertanya merupakan medalis geografi dari negaranya masing-masing gitu. Dan kebetulan tahun ini kita diamanahkan nih sebagai tuan rumah untuk IGIO ke-19 di tahun 2023. Tepatnya di Bandung. IGIO ini kembali diselenggarakan secara offline ya. Halo Sobat Prestasi, kembali lagi nih di podcast kita hari ini, Siniar Prestasi, bareng aku Ajeng Sulistiarini. Nah, hari ini aku kedatangan narasumber yang gak kalah spesial nih dari episode kemarin. Ada Kak Diani. Halo Kak Diani. Halo Kak Ajeng. Mungkin bisa saya hello dulu Kak ke Sobat Prestasi. Oke. Halo Sobat Prestasi, perkenalkan namaku Jasenia Primadiani atau biasa dipanggil Diani. Nah, Sobat Prestasi, Kak Diani ini peraih medali perunggu IGIO tahun 2021. Keren sekali ya Sobat. Nah, sebelum kita mulai ngobrol nih Kak, mungkin Kak Diani bisa perkenalan dulu ke Sobat Prestasi Kak. Oke, namaku Diani, aku merupakan peraih OSN medali emas di pada OSN 2020 dan juga peraih medali perunggu pada International Geography Olympiad di tahun 2021. Saat ini aku merupakan mahasiswa Universitas Indonesia di jurusan psikologi. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ya Kak ya. Nah, Kak, Nia ini kan peserta didik yang berprestasi ya Kak, yang udah meraih juara di ajang internasional nih Kak. Bisa nggak sih Kak ceritain awal perjuangannya ikut lomba-lomba gitu? Oh, oke. Jadi aku pertama kenal OSN ini di SMA gitu, di mana di saat masuk SMA aku punya kepikiran gitu, kayaknya SMA ini aku pengen melakukan suatu kegiatan deh gitu. Dan di situ aku bertemulah dengan si OSN. Nah, dari situ aku mulai mencari tahu OSN ini apa, ternyata ini merupakan olimpiade dengan 9 bidang gitu ya. Nah, terus di situ kita bisa menyalurkan minat kita dalam mendalami pengetahuan-pengetahuan dari 9 bidang itu. Nah, terus dari situ aku ngelihat kalau misalnya salah satunya ada geografi gitu, bidang geografi. Ini kan kalau misalnya dari SMP belum ada gitu ya, geografi. Jadi SMP kan masih IPS. Nah, dari situ aku mulai cari tahu nih tentang geografi dan turns out ini merupakan bidang yang sesuai nih dengan minat aku karena geografi ini mempelajari dari si aspek science dan juga aspek sosial. Karena kebetulan juga aku di SMA ini aku ambil jurusan IPA begitu. Oke, nyari yang berbeda ya Kak, suasana baru ya. Kenapa sih Kakak suka bidang geografi itu Kak? Padahal kan ada banyak bidang tuh. Kenapa milihnya yang geografi? Mhm. Jadi di geografi ini kan kita mempelajari tentang manusia dan juga interaksinya dengan lingkungan ya, baik lingkungan secara si fisik dan juga lingkungan sosial kita. Nah, terus juga di geografi ini kita mempelajari tentang fenomena-fenomena yang dekat dengan kita, misalnya dari cuaca kan kita bisa ngeliat sehari-hari gitu ya, cuaca kita seperti ini gitu, atau mungkin dari fenomena sosial yang kita biasa lihat di berita-berita atau yang kita alami gitu, Oke, Kak. lebih seru ya Kak ya kalau ada Betul. di sekitar gitu. Mmm, nah kan Kakak udah berkali-kali menang nih ya Kak ya. Nah, ada nggak sih Kak pelajaran yang sangat berkesan gitu di, waktu Kakak kompetisi gitu? Oke, jadi dari kompetisi ini aku belajar banyak ya, karena dari pengalaman kompetisi OSN yang gak singkat juga dan gak mudah, karena di OSN sendiri dia ada dari 3 tahap ya, kalau misalnya di tingkat nasional, jadi mulai dari tingkat kota, terus tingkat provinsi, dan tingkat nasional, itu pasti waktunya juga nggak Panjang singkat, ya Kak ya? iya betul. Nah dari situ pertama aku belajar tentang cara manage waktu sih, jadi selain kita menyeimbangkan dengan kegiatan akademik kita, kita juga perlu mempersiapkan untuk
mendalami nih, bidang kita di OSN gitu. Terus juga, waktu istirahat kita dan, kegiatan-kegiatan kita lainnya gitu. Terus selanjutnya, dari kompetisi ini aku belajar untuk konsisten sih. Jadi nggak bisa kalau misalnya dalam berkompetisi kita cuman taruh effort, di awal dengan maksimal gitu, tapi selanjutnya itu kita nggak konsisten, nggak belajar gitu. Jadi dari Terus belajar berarti ya, Kak, ya? iya betul. Nah, dari prestasi yang Kakak dapat nih, kan keren tuh. Nah, ada nggak sih, Kak, orang-orang yang, men-support Kakak gitu atau mendukung gitulah? Mhm. Alhamdulillah aku dikelilingi oleh orang-orang baik gitu ya dan juga, support aku mulai dari, keluarga, dari orang tua, dari adik-adik aku, dari teman-teman, dan juga dari pihak sekolah nih. Di mana, sekolah juga, mewadahi aku untuk, menyalurkan minatku dalam berkompetisi di OSN begitu. Oke, berarti Kakak jadi idola di sekolahnya ya, Kak, ya? Nah, kemudian, ada nggak sih, Kak, tokoh atau idola yang menginspirasi Kakak sampai ke, meraih prestasi gitu? Oke, kalau misalnya role model aku selain dari orang tua ya, dari tokoh yang aku lihat juga itu dari ada artis K-pop kali ya. Ini ada Oke. Kim Namjoon, leader dari Oh, BTS ya. iya. Jadi dari situ dia jadi role model karena ngelihat dari perjuangannya sih, dari bagaimana bisa bisa berkembang gitu, terus juga mempertahankan leadership dan segala macamnya Oke, gitu. berarti ARMY ya, Kak, ya? Iya. Oke. Nah, terus, harapan Kak Nia untuk beberapa tahun ke depan apa sih, Kak? Oke, harapan untuk diri aku sendiri, semoga aku bisa, memanfaatkan nih ilmu yang sudah aku dapat, terus juga bisa berkontribusi ya buat, masyarakat, mau dari ilmu geografi yang aku dapatkan ataupun, psikologi yang sedang aku tempuh saat ini. Terus selain itu aku juga berharap agar untuk teman-teman lainnya atau, untuk, negara kita gitu, untuk bisa, apa ya, menyalurkan minatnya di, passion kita masing-masing gitu, agar kita bisa menjadi negara yang, nggak kalah kerennya dengan negara-negara lain gitu. Nah, dengar-dengar nih ya, Kak, ya, tahun ini Indonesia jadi tuan rumah penyelenggaraan IGIE yang ke-19. Nah, Betul. mungkin, Sobat Prestasi nggak tahu nih, Kak, IGIE itu apa gitu dan, gimana sih persiapan Indonesia dalam, melakukan penyelenggaraan IGIE itu? Oke, jadi, perkenalan tentang IGIO dulu ya. Iya, Jadi IGIO atau International Geography Olympiad ini merupakan ajang, kompetisi olimpiade geografi yang diselenggarakan secara internasional gitu. Jadi pesertanya merupakan, medalis geografi dari negaranya masing-masing gitu. Dan kebetulan tahun ini kita, diamanahkan nih sebagai, tuan rumah untuk IGIO ke-19 di tahun 2023, tepatnya di Bandung. Dan tahun ini kebetulan IJO ini kembali, diselenggarakan secara offline ya, karena kebetulan di 2 tahun kemarin IJO diselenggarakan secara online gitu. Covid ya, Kak, ya. Iya, betul. Nah, untuk penyelenggaran untuk persiapannya sendiri, untuk IJO kita dari, panitianya ini merupakan alumni dari pemenang OSN dan juga, alumni pelatihan nasional serta, medalis-medalis dari IJO, di mana, kita ini, tergabung pada, Ikatan Alumni TOGI atau Tim Olimpiade Geografi Indonesia. Jadi, untuk persiapannya, disiapkan oleh IA TOGI dan juga, bekerja sama nih dengan, Puspresnas dan juga, pemerintah, daerah Jawa Barat karena diselenggarakan di Bandung gitu. Untuk persiapan terdekat saat ini kita sudah, menyelenggarakan rapat nih dengan task force dari si penyelenggara IJO-nya dan juga kita sudah mempersiapkan untuk, lokasi dari, lomba-lomba tersebut gitu kan, salah satunya ada tes lapangan. Nah jadi, kita sudah mengobservasi nih, lokasi mana yang cocok untuk, diselenggarakan tes IJO-nya begitu. Oke, pelaksanaannya kapan nih, Kak? Oke, untuk pelaksanaannya itu di bulan Agustus, di tanggal 8 sampai 14 Agustus 2023.
Nah, terkait pelanggaran IG tadi, apakah Sobat Prestasi bisa ikut acara IG 2023 ini, Kak? Oke, tentunya bisa dong, Kak. Jadi kalau misalnya untuk menjadi peserta sendiri, itu diambil dari pemenang OSN 2022 gitu. Jadi dari 30 medalis geografi, itu diseleksi kembali dengan mengikuti pelatihan nasional. Jadi dia ada 4 tahap untuk menjadi 4 medalis terbaik untuk menjadi peserta IGO. Tapi buat teman-teman yang mungkin tahun 2022 belum sempat mengikuti OSN gitu, jangan takut karena teman-teman juga bisa berkontribusi di IGO 2023 ini dengan menjadi liaison officer gitu. Jadi liaison officer ini membantu untuk menghubungi peserta-peserta IGO dari negara-negara lain dan juga berinteraksi nih selama penyelenggaraan IGO gitu. Jadi selain kita bisa memperkenalkan Indonesia gitu, juga dari situ kita mendapat pengalaman untuk mengenali negara-negara lain begitu. Oke, Kak Dian ini kan peraih medali di ajang internasional ya, Kak. Boleh dong bagi tips dan triknya bagi Sobat Prestasi supaya bisa berprestasi kayak Kakak gitu. Oke, jadi yang pertama adalah kita mungkin mengenali diri sendiri kali ya. Jadi kita cari kira-kira apa passion yang sesuai sama kita. Karena kalau misalnya kita melakukan sesuatu atau mungkin berkompetisi tanpa passion yang kita sukai, mungkin motivasinya juga akan berkurang kali ya Kak, gitu. Nah, terus selain itu juga dalam berkompetisi kita mengenali gimana sih gaya belajar kita gitu. Nah, kita kira-kira gaya belajar apa yang membuat kita bisa menghasilkan performa yang maksimal. Misal dari setting tempatnya, kira-kira kita cocok di mana, terus juga dari waktunya, dari pembagian waktu, mungkin bisa kita walaupun konsisten gitu ya, tapi tetap ada jeda-jeda biar kita nggak terlalu, apa ya, energi kita nggak cepat habis gitu ya dalam satu waktu. Iya, Dan terus juga banyak berdoa juga kali ya, biar selain usaha kita juga harus banyak berdoa gitu. diiringi doa selalu ya, Kak ya. Mhm. Oke, nah untuk yang terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan Kakak untuk Sobat Prestasi nih biar mereka juga ikut berprestasi terus gitu? Oke. Buat teman-teman prestasi yang mungkin punya keinginan atau sedang berkompetisi atau sedang menyalurkan minat yang disukai, jangan takut untuk mencoba gitu ya, dan juga walaupun selama proses yang dihadapi mengalami berbagai tantangan, nggak usah takut, yang penting kita mencoba karena di proses tersebut kita juga pastinya mendapat pembelajaran, begitu. Oke, gitu Sobat Prestasi, kuncinya itu kita jangan takut mencoba, kita harus terus berani. Oke, nah terima kasih ya Kak udah datang di Puskesmas ini, udah meluangkan waktunya. Ceritanya Kakak menginspirasi sekali. Terima kasih juga, Oke, Kak. oke, kita udah sampai di acara penghujung nih ya Kak ya. Semoga Sobat Prestasi semuanya itu terinspirasi dan termotivasi. Nah, kita ada oleh-oleh nih Kak, karena Kakak udah mau datang di sini. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, kayaknya kita rekaman dulu boleh lah ya, Kak ya. Puspres Prestasi di hatiku, hatiku, prestasi prestasi di di jiwaku. jiwaku. Bye-bye. Dadah!